Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Kitab Tauhid, buka halaman 127. Kita masuk bab yang baru, yaitu bab yang ke-36 dari Kitab Tauhid. Qala al-musannif Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babun, bab minasyirki, termasuk perbuatan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iradatul insani, seseorang atau seorang manusia menginginkan bi'amalihi, dengan amal yang dia perbuat, ad-dunya, menginginkan dunia. Jadi di dalam bab ini kita akan bahas bahwa termasuk perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala jika ada seorang manusia yang ketika dia beramal soleh, niatan keinginannya hanya untuk meraih secuil dunia, hanya untuk mendapatkan dunia. Maka ini adalah perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatan beramalnya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala semata, tetapi ada niatan-niatan dunia yang menggantikan niatnya yang seharusnya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini perlu diperhatikan. Amalan apa saja, apakah sholat kita, janganlah sholat kita ini karena selain Allah, hendaknya lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sholat? Karena Allah perintahkan kita untuk sholat. Dan sholat itu dalam rangka meraih rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapatkan janji Allah berupa surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, seorang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Kita baca ya, berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa qaulillahi ta'ala. Di sini beliau akan mencuplik atau menukil dua ayat dalam surat Hud. Beliau akan menukil dua ayat dari surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengarkanlah dengan baik firman Allah taala ini, dua ayat dari surah Hud, yaitu ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia. Siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya dunia. Nanti akan kita bacakan tafsirannya supaya kita faham. Siapa yang hanya ingin kehidupan dunia dan hiasan-hiasannya dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum,
maka kami Allah akan berikan dengan sempurna kepada mereka atas amal-amal perbuatan mereka. Fiha, di dalam kehidupan dunia yang singkat ini, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka yang berniat hanya dapat dunia itu di dunia ini tidak akan sekali-kali dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka-mereka itulah orang-orang yang laisa lahum, tidak ada bagi mereka fil akhirati, di negeri akhirat kelak, illan naru, kecuali bagian mereka adalah api neraka. Kenapa mereka nggak dapat apa-apa di akhirat? Sebab mereka di dunia niatan amalannya hanya ingin dapat dunia, diberi oleh Allah. Bener. Orang kafir lihat, kaya semuanya, berkecukupan. Bahkan mereka lebih berkecukupan dibandingkan kaum muslimin terkadang. Tetapi ingat, di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Apakah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim menginginkan seperti orang-orang kafir? Tentu tidak, karena kita punya iman. Kita mengharapkan kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Dunia ini singkat, jamaah sekalian. Kita kejar dengan susah payah, banting tulang, sampai kita, kalau bahasa Jawanya, tidak ingat sholat, tidak ingat mencari ilmu, gak kau bersolat, gak kau bergolek ilmu. Nah ini sampai begitu. Ini kalau memang bukan bagiannya yang nggak dapat kita, betul nggak? Kita kejar-kejar sampai kita lupa ibadah, nggak dapat. Ini bukan berarti kita di dunia ini tidak boleh bekerja, kita nggak boleh malas. Bahkan di antara ajaran Rasulullah SAW yang sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian, bahwa Rasulullah mengajarkan kita di setiap pagi kita jangan lupa berzikir pagi, dan kitabnya sudah kita bacakan, dan kitabnya sudah saya bagikan. Sebagian sudah saya bacakan dan sebagian sudah dapat kitabnya, yaitu tentang zikir-zikir di pagi dan sore hari. Adhkarus sabah wal masa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang hendaknya oleh setiap muslim dibaca di pagi hari dan di sore harinya. Ada satu zikir yang diajarkan dan termasuk doa ini di pagi hari, Rasulullah SAW senantiasa membacanya, dan kita sebagai umat yang mencintai beliau, mengaku kita ini cinta kepada beliau SAW, hendaknya jangan lupa membacanya. Setiap pagi jangan lupa dibaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini jangan sampai dilupakan dibaca. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Artinya hidupnya seorang muslim tidak boleh kosong dari ilmu, tidak boleh dia malas mencari ilmu agama. Ya. Kemudian warizqan thayyiban, dan aku mohon kepadamu ya Allah rezeki yang baik, yang halal. Hidupnya seorang muslim gak boleh malas, gak boleh diem, gak boleh nganggur, harus kerja. Tapi ingat, tujuan hidupnya bukan untuk kerja ya, tapi dia harus kerja, nggak boleh minta-minta, nggak boleh ngerampok, nggak boleh mencuri, mengambil barangnya orang lain dengan cara yang batil. Dia kerja, mencari nafkah, apakah berdagang, apakah bertani, apakah jadi karyawan, apakah jadi pegawai, ya. Semuanya, apakah jadi guru, apakah jadi ustadz, jadi kiai, bekerja, mencari nafkah. Hidupnya seorang muslim gak boleh nganggur. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa amalan mutaqabbala, dan aku memohon kepadamu ya Allah amalan yang diterima. Hidupnya seorang muslim tidak boleh kosong dari amal soleh. Kenapa? Supaya nanti kelak kita diselamatkan dari api neraka oleh Allah Ta'ala. Sebab ya, jalan satu-satunya untuk kita selamat dari api neraka apabila kita beramal soleh. Dengan amal soleh itu Allah memberi rahmat kasih sayangnya kepada kita dan ridhonya, kemudian Allah takdirkan kita termasuk penduduk surga yang diselamatkan dari api neraka. Ini harapan kita semua berharap semoga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, digolongkan penduduk-penduduk surga. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa habita ma sana'u, dan gugurlah, sia-sialah apa saja yang mereka telah perbuat fiha di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batalah apa yang mereka kerjakan dahulu. Tafsiran dari ayat ini kita bacakan. Berkata Syekh Abdurrahman Al-Utsai
rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, beliau mengatakan qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dengarkan ucapan seorang sahabat yang mulia yang beliau ini digelari turjumanul Quran, penterjemahnya Al-Quran, pentafsirnya Quran. Siapa? Sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah taala meridhoi Abdullah dan ayahandanya. Beliau berkata, firman Allah taala yang berbunyi, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia, ai thawabaha, dia menginginkan ganjaran dunia, wazinataha, dan menginginkan perhiasan dunia, ai malaha, harta benda dunia. Jadi perhiasan yang dimaksud di sini apa? Harta benda dunia. Siapa yang menginginkan ganjaran dunia itu apa? Kebaikan dunia. Kemudian dia menginginkan harta benda dunia, nuwaffi, maka kami akan penuhi dengan sempurna. Nuwaffi ai nuwaffiru atau nuwaffir lahum, kami akan beri kepada mereka dengan berlimpah-limpah thawaba a'malihim, atas ganjaran perbuatan-perbuatan mereka, bisihhati, kami beri kesehatan mereka. Jadi kadang-kadang orang yang hanya ingin dunia itu diberi kesehatan, Pak. Tapi kadang-kadang orang yang rajin sholat malah sering sakit. Ya. Yang nggak pernah sholat sehat walafiat. Contohnya siapa? Fir'aun, laknatullah alaih, sampai mati nggak pernah sakit. Orang-orang kafir itu sehat-sehat badannya. Itu lihat olahragawan-olahragawannya sehat-sehat. Kita yang rajin ibadah, bertakwa kepada Allah, rajin Jumatan malah sakit-sakitan ya. Tapi ingat, ini balasan di dunia. Ya ta, bisihhati, dengan kesehatan, wassururi, diberi kegembiraan di dunia ini. Mereka gembira, lihat. Nanti tanggal 31 Desember. Iya. Akhir tahun tanggal berapa? 30 atau 31 Desember? 31 Desember. Kapan itu? Besok. Jangan hura-hura. Tidak ada perayaan tahun baru di dalam Islam. Di dalam Islam, hari raya Al-Id itu hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga Jum'ah, itu hari rayanya kaum muslimin. Selain itu hari rayanya orang-orang di luar Islam, termasuk tahun baru Masehi gitu, miladi. 1 Januari itu hari rayanya orang-orang di luar Islam. Jadi mereka diberi kegembiraan, niup trompet. Jamaah sekalian, sampaikan kepada anak istri kita ya, di SMS, "Bu, jangan belikan anak-anak trompet." Kenapa? Trompet itu mengandung banyak penyakit. Kenapa? Pertama, dicobain oleh yang membuat. Cobain dulu. Kalau yang membuat punya penyakit kanker paru-paru, kanker mulut, bahaya, bisa menular. Kemudian yang kedua, dicobain oleh penjualnya. Kadang penjualnya bukan pembuatnya, ya kan? Kemudian yang ketiga, dicobain oleh orang yang beli. Oh, nggak cocok, kurang keras ini trompetnya, dikembalikan lagi. Bayangkan, kalau yang nyobain tadi, yang niup-niup sebelumnya itu punya penyakit, kanker mulut kah, atau kanker paru-paru kah, atau apa saja, maka orang yang beli terakhir yang memilikinya akan terkena penyakitnya. Dan ini disebutkan oleh Dr. Boyke, terkenal ini, dokter terkenal di Indonesia. Belum menyebutkan jangan beli trompet. Dia nggak membahas dari sisi agama. Kalau dari sisi agama, trompet itu kebiasaannya orang-orang Yahudi. Kita kaum muslimin tidak ada trompet-trompetan. Makanya para ulama kita di Indonesia, para kiai, para ustadz mengatakan meniup trompet di malam tahun baru adalah haram hukumnya. Di luar juga nggak boleh, karena ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Jadi trompet itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi untuk memanggil jamaatnya ya, untuk datang ke kuil-kuil mereka. Jadi mereka itu nggak ada azan, adanya tiup trompet. Jadi supaya mereka datang ke kuil-kuil mereka untuk beribadah, untuk menyembah sesembahan selain Allah, mereka meniup trompet. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, mereka diberi kegembiraan. Dengan apa kegembiraan itu? Fil mali, gembira dengan harta, ya kan? Hartanya melimpah orang-orang kafir. Wal ahli, gembira dengan keluarganya, cakep-cakep ya. Wal waladi, anaknya. Tetapi ingat, nanti pada hari kiamat mereka itu wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dikurangi. La yubkhasun maknanya la yunqasun, tidak dikurangi sedikit pun bagian mereka di dunia. Tapi ingat, nanti di akhirat
mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Sebagaimana di ayat ini disebutkan demikian. Saya bacakan sedikit tafsiran dari para ulama yang lain. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa naru jahannam. Mereka itulah, tafsiran ayat yang ke-16 dari surat Hud, mereka itulah orang-orang yang di akhirat kelak tidak mendapatkan bagian kecuali neraka jahanam yang didapatkannya. Yuqasuna harroha, mereka akan menahan panasnya api neraka. Jadi akan merasakan betapa pedih dan panasnya api neraka. Wa dhahaba anhum naf'u ma amiluhu, dan akan hilang segala kemanfaatan dari mereka yang dari amal yang mereka perbuat. Jadi mereka tidak dapat manfaat sedikit pun dari amalan mereka. Kenapa? Karena amalan mereka hanya menginginkan kehidupan dunia yang singkat. Wa kana amaluhum batila, dan amalan mereka dianggap batil oleh Allah Subhanahu wa taala, batal, tidak sah. Jadi seorang yang beramal dengan harapan hanya ingin dunia, itu nggak dapat ganjaran apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya kalau seorang riya atau beramal untuk niatan dunia, nggak dapat apa-apa. Amalan itu jamaah sekalian, sekalipun sedikit atau kecil di mata manusia, jika dikerjakan dengan ikhlas dan ada tuntunannya, ganjarannya surga. Amalan itu, misalnya ya, kita sedekah kepada seorang fakir miskin, ada di pinggir jalan, atau ada di depan masjid, kadang-kadang habis sholat Jumat itu, kita beri 1 real, 2 real. Kita kerjakan karena Allah, ikhlas. Dan ini sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kalau ada orang minta-minta, diberi. Maka bisa jadi amalan yang kecil di mata manusia ini, yang sedikit di mata manusia ini, hanya 2 real, senilai 7.000 saja, atau 70.200, tapi menjadi sebab Allah merahmati dia, meridhoi dia, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Maka jangan remehkan amal yang kecil, walaupun itu kecil di sisi manusia, tapi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yakun liwajhillahi. Kenapa amalannya tidak sah? Karena amalannya bukan karena mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas amalannya. Kemudian hadis di sini yang disebutkan, kita baca hadisnya ya. Fis sahihi, di dalam kitab sahih, maksudnya di sini dalam sahih Bukhari. Di dalam sahih Bukhari, silakan ditulis. Di dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ta'isa abdud dinar. Binasa dan jatuh mereka yang menghamba kepada dinar. Dinar itu uang emas. Jadi hambanya dinar itu akan ta'isa. Ta'isa maknanya sakoto halaka. Sakoto itu apa? Jatuh. Orang yang menghamba kepada dinar akan jatuh. Betul? Banyak orang tadinya kaya, tahu-tahu apa? Jatuh. Ada orang tadinya miskin, tahu-tahu kaya. Ya, ini. Kalau kayanya ini diberkahi oleh Allah, nggak akan jatuh. Bahkan kekayaannya bisa dinikmati anak cucunya. Iya kan? Tapi ada orang jatuh, habis hartanya, gak tersisa. Bahkan di akhir hayatnya dia sakit-sakitan, semua hartanya untuk pengobatan. Naudzubillah min dzalik. Dan dia mati dalam keadaan tidak husnul khotimah. Ini yang membuat kita takut dan prihatin. Jangan sampai kita demikian. Diuji dengan harta, ternyata begitu. Mencintai harta sampai menghamba kepada harta. Jadi ta'isa maknanya itu. Sebagian ulama mengatakan syakiyah, celaka. Jadi maknanya jatuh, binasa dan celaka hambanya dinar. Ta'isa abdur dirhami, celaka, jatuh dan binasa hambanya dirham. Dirham itu uang-uang perak. Ta'isa abdul khamisati, celaka, jatuh dan binasa hambanya al-khamisah. Khamisah kain yang dibikin dari sutra atau wool yang ada corak-coraknya, gambar-gambarnya, dan biasanya warnanya hitam. Kemudian Rasulullah mengatakan ta'isa abdul khamilati, jatuh, binasa dan celaka hambanya al-khamilah. Khamilah itu apa? Disebutkan oleh para ulama kita, khamilah itu hampir sama hampir sama dengan yang atas, juga kain, tapi kain beludru. Kain apa? Kain beludru. Siapa yang menghamba kepada uang, siapa yang menghamba dengan pakaian, ada enggak? Ada. Demikian ini, sampai dilupakan dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa. Jadi kadang-kadang dia punya toko pakaian, ya toh, sibuk dengan perdagangannya saja. Sampai
Ada orang nggak punya pakaian aja dia nggak pernah kasihkan, padahal pakaian yang di tokonya itu ada yang bertahun-tahun nggak laku, ya toh? Nggak laku, nggak dikasihkan orang. Ada orang pakaiannya comang-comang nggak dikasih. Dia cinta banget dengan pakaian-pakaiannya. Yang seperti ini, jemaah sekalian, kalau dia menghamba kepada pakaiannya sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak sedikit. Beberapa orang pakaiannya sampai ratusan juta atau jutaan ini, ya. Pakaian pengantinnya itu sampai ratusan atau puluhan juta. Naudzubillah min dzalik, pakaiannya aja. Ini hati-hati. Kalau sampai menghamba dengan pakaian akan jatuh binasa dan celaka. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, in u'tiya radiya. Jika dia diberi oleh Allah, radiya, ridho dia, senang dia. Wa in lam yu'ta sakhita. Kalau tidak diberi pemberian karunia oleh Allah, sakhita, marah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang menghamba dengan harta itu kalau dapat sesuatu ridho, senang, tapi bakhil, nggak pernah, kalau bahasa Jawanya nggak pernah nyiprat, nggak pernah sedekah dia. Tapi kalau nggak diberi, wah dia marah, dia jengkel dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'isa, orang yang demikian akan jatuh binasa dan celaka. Wantakasa, dan dia akan tersungkur dengan kepala lebih dahulu jatuh ke tanah. Jadi akan tersungkur demikian. Wa idza syika falan taqas, apabila dia terkena duri, falan taqasha, maka dia tidak akan mampu mencabutnya, akan sulit untuk mencabutnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tuba li abdin akhidin bi inani farasihi atau bi anani farasihi fi sabilillah. Beruntung dengan mendapatkan sebuah pohon di surga. Tuba itu maknanya bisa beruntung, atau juga disebutkan oleh para ulama tuba itu adalah sebuah pohon di surga. Sebagian para ulama tuba itu adalah nama surga. Tuba itu beruntung dengan mendapatkan surga, kebahagiaan, keberuntungan. Li abdin, seorang hamba, akhidin, yang dia memegang bi inani atau bi anani farasihi, tali kekang kudanya, fi sabilillahi, di jalan Allah. Beruntunglah seorang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu, rambut kepalanya acak-acakan. Mughbarratun qadamahu, kedua kakinya penuh dengan debu karena dia berperang di jalan Allah. In kana fil hirasati kana fil hirasati, jika dia berada di penjagaan, dia benar-benar berada di penjagaan, ikhlas karena Allah. Wa in kana fis saqati kana fis saqati, jika dia berada di garis belakang, ya, maka dia benar-benar berada di garis belakang. Fis saqah maksudnya adalah di belakang pasukan, berada di belakang pasukan. Ini mana saqah. Kemudian kata Rasulullah SAW, idas inista'dzana lam yu'dzan lahu, tetapi orang yang demikian ini orang yang tidak dikenal di masyarakat. Rasulullah mengatakan inista'dzana, jika dia meminta izin kepada para pemimpin-pemimpin negeri bangsa, lam yu'dzan lahu, dia tidak pernah diizinkan. Artinya dia ini orang yang diremehkan. Para pemimpin tidak pernah menggubris orang yang seperti ini, padahal orang ini pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ridho sampai memberikan tuba, memberikan sebuah surga untuknya, sebuah pohon di surga untuknya. Tapi dia tidak pernah diizinkan untuk menemui pemimpin-pemimpin negeri. Tapi orang seperti ini walaupun tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal oleh penduduk langit. Jadi kadang itu orang soleh, orang beriman itu di bumi tidak dikenal. Iya, karena dia menyembunyikan amal solehnya, tapi dia di langit dikenal. Allah sering sebut-sebut orang yang seperti ini. Kemudian wa in syafa'a, jika dia memberi syafaat, bantuan, lam yusyafa', tidak diterima bantuannya, karena dia memang orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi. Jadi kalau dia memberi syafaat, misalnya syafaat ini bukan syafaat nanti di akhirat, ini yang disebutkan di hadis ini adalah kalau dia ingin ya memberikan rekomendasi, kalau bahasa kita sekarang ini, kepada seseorang agar orang ini dibantu oleh pemimpin, diberi oleh misalnya kalau sekarang presiden atau raja, maka syafaatnya tidak didengar. Kenapa? Karena dia bukan orang-orang dekat dengan pemimpin, bukan orang-orang yang dekat dengan pemimpin. Tetapi orang yang seperti ini jemaah sekalian adalah justru orang yang berbahagia karena mendapatkan tuba. Berbeda dengan hambanya harta, ya toh? Hambanya dinar, hambanya dirham dan seterusnya, yang
Orang seperti itu justru akhir kesudahannya adalah binasa, jatuh dan celaka. Naudzubillah min dzalik. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Hendaknya kita mencontoh orang yang tadi, yang kedua, pejuang di jalan Allah tapi nggak dikenal. Dulu di zaman Rasulullah ada. Dia kalau berperang ya, itu mukanya ditutupi seperti pakai cadar atau pakai apa namanya, kayak ninja gitu. Dia tidak ingin dikenali siapakah orang ini. Ya, dia berjuang di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Maka terkadang di zaman ini pun ada orang-orang yang bersedekah tidak ingin disebut-sebut namanya. Tapi ada orang sedekah sedikit aja langsung ingin apa? Disebut-sebut. Kalau nggak dipuji disebut-sebut dia marah dan jengkel. Kenapa? Sudah bantu kok nggak disebut-sebut. Jangan, karena nanti akan celaka ketika kita menghamba dengan dunia atau kita berniat dengan amal soleh kita hanya dunia. Sampai di sini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.